Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah suatu kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bisa mempresentasikan pada acara yang sangat bonafit ini tentang sejauh mana perjalanan perubahan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat. Pertama-tama saya mungkin ingin bertanya, atau mungkin Anda sendiri kadang-kadang suka menemukan atau mendengar satu istilah misalnya birokrasi. Kira-kira apa yang pertama kali terlintas? Sesuatu yang rigid, sesuatu yang prosedural, sesuatu yang hierarkis, sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan bahkan. Apa? Menyulitkan. Tidak salah itu, berapa abad yang lalu Max Weber sudah mengidentifikasi itu tentang birokrasi. Birokrasi memang ciri-cirinya seperti itu. Tetapi Max Weber kalau ditanya pada zaman sekarang barangkali mungkin akan mendefinisikan birokrasi sebagai sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika birokrasi dihadapkan pada tantangan-tantangan zaman yang begitu cepat dengan kemajuan teknologi. Birokrasi mesti jauh dari apa yang digambarkan oleh Max Weber. Kemudian kalau saya tanya lagi, kalau misalnya bea cukai sebagai bagian dari birokrasi, Anda bisa menggambarkan sesuatu yang sangat beragam, yang mungkin jauh lebih menyeramkan. Tetapi saya yakin itu adalah persepsi atau gambaran kita terhadap bea cukai di masa lalu. Singkat cerita, kami sangat berbahagia sekali ketika Bung Hatta Anti-Corruption Awards memberikan anugerah kepada Dirjen Bea Cukai, Pak Heru Pambudi, sebagai salah satu tokoh yang dipilih tahun 2018 ini sebagai tokoh anti korupsi. Itu suatu kebanggaan dan secara rendah hati Pak Heru Pambudi menyatakan bahwa perlu diingat bahwa ini bukan hanya tetesan keringat saya. Ini adalah karena perjuangan kolektif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seluruh jajaran Bea Cukai. Dan beliau juga menyampaikan, ini tadi disampaikan, bahwa kita sangat beruntung di Kementerian Keuangan karena Bu Menteri Keuangan juga sudah mendapatkan dengan Pak Amin Sunaryadi ya pada tahun 2008 untuk mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi saya mengatakan bahwa award untuk Pak Heru Pambudi itu adalah cerminan untuk meyakinkan kita bersama bahwa kita punya optimisme. Bahwa gambaran birokrasi khususnya misalnya instansi seperti kami yang berseragam ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu mudah-mudahan sudah jauh beranjak dari persepsi kita awal tentang birokrasi, tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Maka pada kesempatan ini izinkan saya akan menceritakan sebetulnya. Barangkali juga memberikan tambahan penjelasan kenapa Pak Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu terpilih. Karena memang sesungguhnya kami telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan khususnya pada setahun setengah atau 2 tahun terakhir ini kita melakukan suatu upaya yang mudah-mudahan bisa dikatakan paripurna sehingga mengantarkan Bea Cukai menjadi instansi, salah satu instansi yang dicintai oleh masyarakat karena kinerja dan juga karena integritasnya sesuai dengan tema kita sore hari ini. Perjalanan Bea Cukai cukup panjang. Kita sudah pernah mengalami masa-masa kelam yang digambarkan seperti itu. Bea Cukai itu banyak duitnya, ya jenggo dan sebagainya, itu masa lalu. Kita telah melakukan perjalanan sesungguhnya reformasi itu dimulai dari tahun singkatnya dari 95. Itu adalah tonggak awal kita mempunyai suatu undang-undang produk nasional. Kita tidak lagi memakai undang-undang yang disebut ordonansi bea dan cukai yang itu adalah produk zaman kolonial dulu. Ini adalah tonggak awal setelah kita sebelumnya dibredel ya Pak, Bu, teman-teman semuanya. Kita pernah punya masa-masa itu. Di mana kita nggak punya kebanggaan lagi punya baju ini. Kalau saya tadi ditanya misalnya sekarang ada orang yang tanya, Anda bangga dengan sangat bangga.
bahkan tidak usah saya menceritakan kebanggaan saya. Sekarang yang pengen daftar bea cukai itu berantre panjang sekali. Karena mereka punya keyakinan bekerja di bea cukai itu adalah suatu bentuk pengabdian yang sangat luhur untuk negara ini. Dan kita dengan program reformasi ini telah menyiapkan wadah untuk pengabdian itu. Setelah 95 kita ada itu adalah tonggak secara legal. Kemudian tahun 2002 kita melakukan ini bersamaan dengan reformasi. Tetapi ini ada asistensi dari luar, ada Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Ada banyak kemajuan, khususnya dari prosedural, informasi teknologi ya, teknologi informasi dan sebagainya. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Tetapi masih aja kita menghadapi tantangan yang sangat cepat ini, kita agak sedikit gagap. Karena ketika kita melakukan suatu inovasi, itu tuntutan masyarakat itu sering lebih cepat dari yang kita kira. Maka reformasi itu bukan sekali jalan berhenti. Di bea cukai reformasi adalah sesuatu yang dilaksanakan terus-menerus. 2006 kita mereview undang-undang kita supaya lebih comply, lebih akomodatif terhadap perkembangan yang ada baik di sisi nasional maupun secara internasional. Karena bea cukai perlu diketahui ini salah satu instansi yang portofolionya mungkin paling kompleks. Kenapa kami berseragam? Bahkan kami dipersenjatai, dilatih oleh untuk keterampilan-keterampilan khusus. Karena kami itu juga kadang-kadang seperti polisi menegakkan hukum di border khususnya. Di televisi kita nangkap bersama-sama BNN, TNI, Polri, bertonton sabu-sabu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga ternyata mengkolek uang. Tadi kalau kita tahu dari struktur penerimaan negara itu adalah dari perpajakan dan bea cukai itu adalah porsi yang terbesarnya. Di mana dari komponen perpajakan yang dipungut oleh bea cukai itu sekitar 25-27%. Sangat signifikan sekali. Itu. Kemudian ternyata mungkin tidak banyak orang tahu bahwa bea cukai itu ternyata mengakses industri, memberikan serangkaian fasilitas-fasilitas insentif fiskal maupun prosedural. Kemudian juga kita memfasilitasi perdagangan. Jadi sebenarnya sangat kompleks sekali pekerjaan bea cukai. Tetapi semua inovasi, regulasi, prosedural, informasi, teknologi dan sebagainya, kalau bea cukainya, insan bea cukainya itu ternyata integritasnya kurang bagus, itu semua useless. Percaya enggak? Nah, makanya dengan posisi strategis itu kita mengupayakan continuous improvement untuk mencapai derajat yang mendekati ideal sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan amanah dan mencapai kinerja yang seoptimal mungkin. Kemudian tahun 2007 dan seterusnya mungkin secara singkat dan kita melakukan terus baik dari sisi prosedural, informasi teknologi dan sebagainya kita lakukan terus. Kemudian yang akan saya soroti di sini adalah 2017. Jadi pada tanggal 20 Desember tahun 2016 di akhir tahun 2016 Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meluncurkan program reformasi bea cukai. Kita sebut penguatan karena ini ya harus dikuatkan. Kita sudah reform, tapi kali ini harus dikuatkan. Dan jangan terus banyak reform-reform, walaupun reform tadi itu terus-menerus, tetapi kali ini adalah mudah-mudahan yang ultimate one. Kita benar-benar harus menghasilkan sesuatu yang impact-nya benar bagus. Dan juga kita harus dari sisi integritasnya juga harus bagus, sehingga kinerja secara keseluruhan kita akan mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Reformasi berbeda dengan reformasi sebelumnya, reformasi yang terakhir ini yang disebut penguatan reformasi ini, bedanya ada di kita saat ini benar-benar menggarap yang tadi saya sebut. Budaya organisasi, integrity, dan governance. Itu karena kita sadari bukan berarti pada proses reformasi sebelumnya tidak digarap, tetapi itu ternyata key success factor yang saat ini tidak boleh tidak dan tidak boleh kapan-kapan dan harus sekarang. Karena kita sudah sangat maju sekali, IT kita sudah sangat maju sekali, semuanya prosedur sudah sangat maju sekali. Kalau sampai integritas, ya governance itu tidak
benar, maka seperti pedang bermata dua, ini bisa sangat berbahaya sekali. Apalagi tadi sekali lagi portofolio tugas bea cukai itu sangat banyak sekali. Bukan hanya penerimaan yang jebol, narkotika mungkin apa barang penyelundupan seperti apa akan banyak membanjir dan sebagainya. Insya Allah dengan program konsep yang kita canangkan pada 2017 yang sekarang kita laksanakan dengan periode waktu 4 tahun sampai 2020 ini, kita bisa menghantarkan bea cukai tercinta ini kepada satu level yang memang sangat didambakan baik oleh internal bea cukai maupun masyarakat Indonesia khususnya. Dan mudah-mudahan bea cukai menjadi salah satu pionir dari reformasi birokrasi di Indonesia. Ini waktu kick off. Semua hadir menunjukkan keseriusan dari Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian ada 4 area yang tadi sebagai backbone-nya, sebagai pondasinya adalah penguatan integritas, budaya organisasi yang mesti berubah lebih baik, kemudian juga kelembagaannya. Kemudian area kunci lainnya adalah optimalisasi penerimaan. Bea cukai ya percuma kita integritas semuanya bagus tapi penerimaan tidak optimal. Tetapi itu adalah impact dengan upaya-upaya yang kita semua lakukan, penerimaan otomatis akan naik. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kemudian penguatan fasilitasi. Karena tidak bisa tidak, kita industri perdagangan kita mesti harus maju supaya bisa berkompetisi di dunia yang sudah borderless ini. Kita mesti harus responsif dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dengan inovasi-inovasi teknologi baru dalam cara orang berdagang dan sebagainya, termasuk e-commerce sekarang menjadi. Bea cukai sudah memikirkan sejak awal dan kita terus menggarap ini. Kemudian juga efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Tadi pengawasan baik di border maupun di pelabuhan-pelabuhan maupun juga bea cukai juga mengawasi cukai. Ada minuman keras ya yang impor dan sebagainya, tembakau dan sebagainya supaya tidak disalahgunakan. Dari 4 tema ini kita terjemahkan menjadi 19 inisiatif strategis. Kami sudah ada bukunya dan itu sudah di-endorse oleh Menteri Keuangan menjadi buku pedoman reformasi, penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang kurang lebih 1 rim ini. Di dalamnya dari 19 inisiatif strategis ini kemudian diterjemahkan menjadi 670 program rencana aksi dan ini bukan hanya tulisan di atas kertas. Semuanya ada diukur timeline-nya. Apa sih output kriteria bahwa suatu program itu terlaksana dan sebagainya. Dan semua dilaporkan secara rutin, bukan hanya di intern bea cukai, tetapi juga ke KPK, Menteri Keuangan pasti. Ada inspektorat, ada Kompas Perpajakan, kemudian juga ke seluruh stakeholder. Kita melibatkan bukan hanya sendiri, kita tahu kalau ada satu problem, misalnya dimensinya 4x4, 16. Kita nggak mungkin hanya mengatasi dengan dimensi itu. Kalau kita ada kertas, kalau kertasnya nggak nge-match itu, mesti ada ruang yang kosong. Maka kita berusaha untuk melihat bahwa isu, kalau dalam tema kali ini misalnya governance, integrity, kita melihat bahwa isu integrity itu bukan isolated issue. Itu mesti berada ramifikasi, ada pertaliannya dengan isu yang lain. Makanya program penguatan reformasi kita kelihatan dimensinya sangat luas. Seperti itu. Kemudian ini sebenarnya dari satu slide ini bisa menggambarkan bagaimana program reformasi itu disusun. Baik yang mandiri, kemudian juga program sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga program sinergi dengan instansi yang lain. BKPM, karantina, BPOM, KPPU, kemudian juga instansi Polri, TNI, PPATK dan sebagainya. Dan semua termasuk akademisi, semua terlibat dalam satu persekutuan. Jadi keyakinan kami bahwa masalah ini tidak akan kita laksanakan sendiri. Kita harus bersekutu dengan siapapun yang memang menginginkan suatu perbaikan dan kemajuan. Tapi yang pasti bahwa komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah sangat kukuh. Kemudian barangkali yang terakhir adalah ini, impact-nya sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Termasuk Bung Hatta Award adalah salah satu recognition dari semua output dan impact yang dirasakan oleh masyarakat.
Saya tidak akan mendetailkan, tetapi sebetulnya kita bisa lihat dari pengawasan, kita lihat statistiknya dari tahun ke tahun menanjak drastis, baik dari case yang di-detect maupun dari nilai barang yang bisa kita selamatkan. Kemudian juga fasilitasi, kita sekarang sampai di Tumang, Boyolali itu dapat fasilitas bea cukai, sehingga dari orang yang perajin IKM kecil, tembaga sekarang sudah bisa mengekspor. Orang tidak yakin, bahkan orang tidak mengira sebelumnya bahwa bea cukai kok punya fasilitasi yang bisa menjangkau orang di Tumang, Boyolali sana, sehingga bisa mengekspor, sekarang menjadi eksportir hasil tembaga. Kemudian juga layanan, ini yang paling produk terakhir ini, registrasi di bea cukai itu Anda kira berapa? Hari? Tidak, jam. Kita sekarang hitung-hitungannya bukan hari-hari, karena kita sudah memanfaatkan otomasi, sehingga semua dalam hitungan jam. Anda sudah oke, langsung keluar. Jadi kita berikan lagi, diberikan di awal, verifikasi di belakang. Tapi kita tentu ada instrumen-instrumen yang kita develop, yaitu risk management. Jadi dengan semua area yang kita garap secara simultan ini, kita harapkan bukan hanya integrity yang kita tackle, kita selesaikan, dan budaya organisasinya yang kita ubah, tetapi juga cara kerja kita juga sudah berubah. Dan kita juga tidak mempersepsikan diri sebagai jagoan sendirian, sebagai silo, tetapi kita punya perspektif pemikiran yang terbuka, yang luas. Kita mau bersekutu dengan siapapun dalam rangka membuat kemajuan di bea cukai khususnya, maupun dalam rangka membangun ekosistem perekonomian yang transparan, yang jujur, yang sehat, ya tentu saja untuk kemajuan Indonesia tercinta kita. Barangkali itu secara singkat paparan kami tentang reformasi bea cukai. Mudah-mudahan kita semua semakin bangga dengan Indonesia kita, bahwa kita mampu. Reformasi bea cukai disusun oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kita coba berusaha mandiri, tetapi kita punya komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Insya Allah bisa. Dan mari kita bersekutu untuk kebaikan dan kebenaran untuk kemajuan negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.